Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Baik, 2 minggu yang lalu, ya kan? Karena minggu lalu itu hari Kamis Putih, jadi mahasiswa diliburkan, karyawan masuk. Dosen juga, yang merangkap karyawan juga masuk. Ini saya ulang sedikit, ini sudah saya jelaskan 2 minggu lalu. Double integral atau integral lipat 2. Itu tujuannya bisa mencari luas suatu bidang, sebetulnya juga bisa mencari volume benda, ya juga bisa. Nah, ini mencari luas satu bidang atau area adalah double integral d area, ya. Dalam koordinat kartesius, d areanya yang kita pakai adalah dx kali dy atau dy kali dx, ya kan? Dalam koordinat tabung, ingat D area adalah R kali dr kali d theta. Ini sudah kita bahas 2 minggu lalu, ya, tanggal 21 Maret, karena 28-nya kan libur. Oke, kemudian ditunjukkan ini bukti dari dalam koordinat kartesius mengapa D area itu adalah dx kali dy atau dy kali dx. Sudah. Kemudian dalam koordinat tabung mengapa D area adalah R kali dr kali d theta, itu kan? Ingat enggak? R ini pertambahan disebut dr, ya kan? Theta perubahannya nama d theta, ya. Nah, ini kita cari panjang busur AB. Panjang busur AB adalah sudutnya d theta yang ditanya per yang diketahui keliling lingkaran. Keliling lingkaran 2πr, ya kan? Maka sini sudut yang ditanya di hadapan, ya, panjang busur AB ini di hadapan sudut d theta, jadi yang ditanya per sudut lingkaran adalah 2π radian dikali dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Apa r d theta? Nah, kalau perhatikan panjang busur AB ini, ya, panjang busur AB ini kalau kecil sekali kita ambil itu kelihatannya linear, ya, lurus seperti dengan dr ini seolah bentuk di areanya juga berbentuk 4 persegi panjang kelihatannya, ya. Sehingga di areanya adalah panjang busur AB kali dr, r d theta kali dr, maka d theta d area adalah r kali dr kali d theta. Ini untuk yang melingkar. Melingkar itu ya salah satunya lingkaran. Oke. Halo, jelas nih? Ini yang dijelaskan 2 minggu yang lalu, ya. Oke. Ini review. Ini dibuktikan mengapa luas lingkaran itu adalah πr kuadrat, ya kan? Yaitu kalau di kampus 1 panjang, ya, karena mengandung akar, ya. Ya enggak? Kalau ini jadi singkat jalannya, maka tidak panjang, ya, menyelesaikannya lebih simpel. Kemudian kalau fungsi panjang ini menggunakan integral lipat 2, double integral, ya, double. Masih ingat? Kalau x-nya konstan, y-nya kalau persiapannya dua-duanya konstan. Jadi x konstan, y konstan, atau y konstan, x konstan juga, sama, ya, bolak-balik. Baik. Nah, bagaimana kalau dia berbentuk segitiga? Ini ada segitiga. Ini ada 1, 2, 3. Tingginya ini ada 2. 0, 1, 2, 1, 2, 3. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah,
Dari sini. Nah, kalau kita namakan garisnya adalah AB, kita bisa cari ya persamaan garis AB, betul nggak? Halo? Bisa mana dua titik, bisa pakai persamaan segmen garis. X per A tambah Y per B sama 1. Masih ingat? Kalau ini banyak mengulang kaku satu ya. Tapi ini masuk ke double integral. Ya. Jadi ini bisa kita pakai persamaan segmen garis AB. Ya. Yaitu X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ya. Persamaan segmen garis AB. Oke. Di mana A-nya berapa? Ya, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Ya. Jadi X per A, A-nya 2. Maksudnya sumbu X yang dipotong bisa plus, bisa min. Bisa plus, bisa min. Begitu juga Y per B, B-nya ordinat yang dipotong. Sini plus 3, bisa min juga kalau di bawah. Ya. Sama dengan 1. Ya kan? Nah, untuk mencari ini, berapa luas segitiga ini? Ini sengaja saya ambil yang istimewa. Kita uji apakah benar luasnya yang kita cari itu. Karena ini istimewa kan, luas segitiga adalah alas kali setengah tinggi, benar? Ya, jadi ini langkah pertama kita tentukan dulu hati-hati ini X konstan ya, X konstan, maka X terletak antara apa? Halo, 0 antara 0 dan 2 ya, tuh dari 0 sampai dengan 2. Ngobrol aja tuh, perhatikan nih. Nanti ini di UAS ya, ujian akhir semester akan uji ya. Jelas maksudnya? Jadi kalau X konstan, Y-nya kalau dia bentuknya bukan bujur sangkar atau 4 segi panjang, maka kalau X konstan, Y berubah. Itu kebalikannya. Kalau Y konstan, X-nya berubah. Hati-hati ini. Nah, yang mana berubahnya ini? Anda lihat di sini, Y-nya dari mana? Dari sumbu X ke garis AB, betul enggak? Dari sumbu X ke, nah di sumbu X, Y berapa? 0. Nah, ini Y berapa nih? Saya cari nih, Y-nya berapa? Dari persamaan segmen garis AB atau persamaan garis dari 2 titik juga boleh. Y per 3 berapa? Y per 3 ya. Sama dengan apa? 1 dikurang X per 2. Kemudian 3-nya dikali silang, boleh enggak? Jadi Y berapa? 3 dikali 1 kurang X per 2. Betul? Halo? Ya. Nah, berarti Y-nya dari mana sampai mana? Y-nya bergerak dari sumbu X, itu Y sama dengan 0. Ya enggak? Sumbu X kan Y 0. Halo? Sampailah garis nih. Garis ini Y-nya adalah apa? 3 kali 1 kurang X per 2. Ini saya gunakan persamaan segmen garis AB. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi Y-nya dari 0 sampai dengan garis AB, yaitu Y-nya 3 kali 1 dikurang X per 2. Paham menentukan harga batasnya? Halo? Ini penting ya. Kalau ini Anda salah, ya salah. Cuma ada kerjaan berikutnya tidak ada hasilnya pasti salah. Oke? Paham nih? Halo? Ini yang E konstan ya. Kalau E konstan, jadi angkanya dari 0 sampai 2 ini.
Kita lihat nyata ya, 0 sampai 2 nih. Bergerak di sumbu X dari 0 sampai 2 OA ya. Kemudian Y-nya dari sumbu X sampai garis AB. Nah, sumbu X-nya Y sama dengan 0. Di garis AB-nya kita pakai persamaan segmen garis AB. Oke. Baru kita cari luasnya. Berapa luasnya? Luas segitiga OAB ya nak? Berapa ada? Sama dengan double integral D area, ya nak? Jadi luas segitiga OAB double integral D area. Berarti X-nya konstan. Perhatikan. X-nya konstan dari mana? X-nya dari 0 sampai 2. Terus Y-nya dari 0 sampai 3 kali 1 kurang X per 2. Terus D areanya pakai koordinat kartesius atau koordinat tabun? Kartesius itu. Karena ini XY ya. Tidak melingkar. Jadi sini kalau Y, hati-hati nih. Kalau ini Y, ini apa? Yang dalam dulu. Kalau Y yang dalam, DY dulu. Baru berikutnya apa? DX. Ya, ini yang DX kali DY, DY kali DX ini yang sama dengan D area ya nah. Jelas? Nah, jadi X-nya dari 0 sampai 2, DX-nya boleh ditarik keluar karena di luar integral Y. Kemudian dari Y dari 0 sampai 3 kali 1 kurang. Kalau diterangkan ya perhatian percuma ada di kelas. Apa bisa mengerti? Nanti saya adakan kuis ya. Jadi supaya mau lihat Anda mengerti teman. Ya. 1 dikurang X per 2. DY. Ya. Hati-hati ini. Yang dikerjakan yang belakang dulu ya. Yang dikerjakan belakang dulu. Ya. Belakang dulu dikerjakan. Hasilnya apa ini? Ini kita pindah ke halaman berikutnya. Ya. Jadi luasnya berapa? Sama dengan luas segitiga. Luas segitiga OAB sama dengan X-nya dari 0 sampai 2, itu yang X konstan. Berapa? 0 sampai 2, DX ya. Di belakangnya ada DX. Terus ini dikali dengan, hati-hati ini, integral DY apa? Integral DY? Y. Ya, integral DY, Y. Harga batas? Harga batasnya berapa? Dari 0 sampai 3 dan kurung 1 kali 3 kali 1 kurang X per 2. Dari 0 sampai 3 kali 1 kurang X per 2. Jelas sampai sini? Y-nya kita masukkan harga batas atas dikurangi harga batas bawah. Y batas atas. Jadi ini sama dengan X dari 0 sampai 2 DX ya kan? Dikali dengan Y batas atasnya 3 kali 1 kurang X per 2 dikurangi Y batas bawahnya 0. Paham? Y batas atas dikurangi Y batas bawah. Halo? Nah, terus ini dikeluarkan tiganya kan? Boleh ya? Ini tiganya kita keluarkan. Konstanta tiganya boleh keluar. Jadi apa? 3 ya. 3 integral X dari 0 sampai 2. Tinggal ini 1 dikurang X per 2 dx. Nah, ini kan integral biasa. 3 kali apa? Integral 1 dx apa? X. Integral setengah X min setengah kali integral pangkat 1 berapa?
1/1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1. Betul nggak gitu? Halo? Ya kan? Min setengah X ini. Min setengah tetap. X integral X pangkat 1 dx 1/1 tambah 1. Ini 1/2 kali X pangkat 1 tambah 1. X kuadrat. Agak batas 0,2. Sehingga hasilnya 3 dikali X dikurang setengah kali setengah 1/4 X kuadrat agak batas 0,2. Nah, kita masukkan nih. 3 kali X batas atas 2 dikurang X batas bawah 0. Kan? X kurang X. X batas atas kurang X batas bawah. Dikurang 1/4 kali X kuadrat batas atas dikurang X kuadrat batas bawah. X kuadrat batas atas apa? 2 kuadrat dikurangi X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Hasilnya berapa? Halo? 2 kurang 0. 2. Ini 1/4 kali berapa? Ya, 4 kurang 0. 4. Ya. Jadi hasilnya 3 kali 2 kurang 1/4 kali 4, 1. Hasilnya berapa? Ini kan 2 per 1, 1. Hasilnya 3. Ya kan? Sekarang kita lihat gambarnya. Benar nggak 3 harapannya ini? Halo? Segitiga alasnya luas segitiga sama dengan apa? Alas kali enak setengah tinggi. Luas alasnya 2 kali setengah kali tingginya 3. 2-nya coret. Tinggal apa? 3. Berarti jawabannya benar atau salah? Benar. Ya. Ini yang istimewa. Tujuan dari integral lipat 2 ini bukan saja untuk yang istimewa, tetapi yang tidak istimewa juga bisa dicari. Contohnya nanti parabola, parabol, ada apa itu? Berapa luasnya? Kan ada rumusnya, ya kan? Kalau ini ada rumusnya, ya. Oke. Nah, kan saya katakan bisa E konstan, bisa Y konstan. Ini yang contoh dari E konstan, ya. Bagaimana kalau Y konstan? Tidak boleh. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Yang lain? Roman? Any question? Miss, yang belakang ada yang mau tanya? Ada. Oke, sekarang soal yang sama. Tapi Y konstan. Kalau tadi kan X konstan ya. X konstan, maka kita dapat luasnya 3. Karena luas ketiga adalah alas ke setengah tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ambil Y-nya konstan? Ya, Y-nya 3 ada ya. 1, 2, 3. X-nya 2. 1, 2. Ya. Wah, miring. Susah juga. Ini orang desain biasa tangannya bisa, atau arsitektur biasanya ya. Bisa lurus saja gitu. Ya. Oke. Sekarang soal yang sama, kita ambil Y konstan. Y konstan. Kalau Y konstan, Y terletak antara apa? Nah, ini antara apa nih? Dari sini sampai sini. Dari 0, Y sama dengan 0, sampai Y sama dengan 3. Nah, halo? Itu namanya Y konstan. 0 sampai 3. Jadi Y dulu ya. Y konstan. Berapa X-nya? Halo? X-nya? X-nya mendatar kan? Horizontal. Berarti bergeraknya dari ini ya. Dari sumbu Y ke garis apa? Garis miring AB. Ya. Dari sumbu Y ke garis AB. Berapa X-nya? Itu yang saya cari. Di sumbu Y, X sama dengan berapa? Halo?
di sumbu Y X sama dengan 0. Ya. X sama dengan 0. Di sumbu Y X sama dengan 0. Di sumbu di garis AB X berapa? Ya. Sama dari tadi kita pakai mencari persamaan garis AB pakai apa? Persamaan segmen garis AB. Bisa pakai itu, bisa agak persamaan garis dua titik juga bisa. Ya. Oke, kita cari sini persamaan garis AB, persamaan segmen garis AB, persamaan segmen garis AB adalah apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ya. Jangan lupa ya. Ini yang biasa Anda sering pakai untuk program linear. Ya nak? Yang pakai gambar ya. Anda sudah belajar linear programming belum ya? Iya, ada program linear ya. Oke. Jadi di sini X per A. A-nya berapa? Halo. A-nya? A-nya ini kan? A-nya 2. B-nya berapa? 3 ya. Jadi X per 2 tambah Y per B-nya 3 sama dengan 1. Nah, kita mau cari X-nya ya. Ya, mau cari X-nya. Maka X per 2 berapa? 1 kurang Y per 3 enggak? Kemudian 2-nya kali silang. Sehingga X adalah 2 kali 1 dikurang Y per 3. Ini X apa persamaan garis AB, tetapi X sama dengan apa, gitu kan? Nah, baru kita tentukan sini X-nya ini adalah ya, X-nya ini adalah sama dengan 2 kali 1 dikurang Y per 3. Nah, ini berarti di sini X sama dengan 0 tadi ya. Di sini X sama dengan 0. Berarti batas dari 0, dari sumbu Y itu X sama dengan 0 sampai garis miring AB berapa? 2 kali 1 kurang Y per 3. Ini harga batasnya. Jadi langkah pertama itu menentukan harga batasnya. Sudah jelas? Kalau keliru, ya sia-sia Anda kerjakan. Paham maksudnya? Ya. Baru kita cari berapa luas segitiga OAB. Ya. Kita cari berapa luas segitiga OAB adalah double integral D area. Ya. Sama dengan, nah hati-hati ini. Ini Y konstan, Y dulu ya. Ini terbalik dengan tadi ya. Kalau tadi X konstan, X dulu baru Y. Kalau ini Y konstan, Y dulu baru X. Jadi agak batasnya terbalik. Ya. Terbalik, tapi hati-hati. Beda ya. Nah, di sini Y dulu. Y konstan 0 sampai 3. Terus X enggak konstan. X berubah. Dari 0 sampai 2 kali 1 kurang Y per 3. Nah, D areanya apa sini? Awas, paling dalam apa? X atau Y? X. Dan ini X, sini D, DX dulu, baru Y. Y. Nah, ini yang kita namakan DX kali DY adalah sama dengan D area. Sudah jelas? Beda ya, jalannya beda sama tadi ya. Oke. Nah, baru kita kerjakan. Jadi sama dengan integral Y dari 0 sampai 3 DY. Nah, kalau Y tarik DY-nya, kalau X tarik DX-nya. Nah, kemudian baru X dari 0 sampai 2 kali 1 dikurang Y per 3 DX. Jadi yang kita kerjakan yang paling dalam itu ada yang di belakangnya, integral DX-nya. Sampai sini dulu. Any question so far? Ada pertanyaan? Jadi ada dua cara ya.
Ya kalau seandainya di ujian di UAS nanti, bukan UTS nih, ini materinya masuk untuk UAS, bebas salah satu aja kerjaan, jangan dua-duanya kerajinan. Ya. Jadi harus Anda bisa pilih salah satunya. Nah, berapa luas segitiga ABC-nya? Ya dapatnya 3 juga. Ya. Jadi luas segitiga OAB sama dengan tadi apa? Y-nya dari 0 sampai berapa tadi? 3 DY, ya enggak? Nah, integral DX apa? X, ya enggak? Yang belakang, yang kurung hijau nih. Kurung siku. Integral DX, X. Agak batas, berapa agak batasnya? Dari 0 sampai 2 kali dalam kurung 1 kurang Y per 3. Ya. Dari 0 sampai 2 kali 1 kurang Y per 3. Jelas sampai sini? Ya, jadi ini beda sama yang cara pertama tadi ya. Cara pertama adalah X konstan, Y-nya berubah. Kalau ini Y konstan, X-nya berubah. Ingat bentuk segitiga atau ada yang lengkung itu pasti beda. Nah tujuannya ini kita pelajari untuk apa? Yang lengkung itu sebetulnya. Kalau yang lurus kan jadi segitiga sudah tahu punya rumus kan, punya formula, punya rumus. Kalau lengkung ada nggak rumusnya? Bukan lingkaran ya, parabola, bagian parabola nanti. Nah, saya gambarkan nanti ya. Oke. Nah, baru kita hitung berapa nih? Sama dengan integral Y dari 0 sampai 3 DY. Nah, ini X batas atas dikurang X batas bawah. Batas atasnya berapa? 2 kali 1 kurang Y per 3 dikurang Y batas X batas bawah 0. Enak. Ini adalah batas atas dikurang batas bawah. X batas atas kurang X batas bawah. Hasilnya apa? 0-nya hilang, ya kan? 2-nya boleh keluar enggak? 2-nya keluar, tinggal Y-nya dari 0 sampai 3, tinggallah 1 kurang Y per 3 DY. Nah, ini sama dengan 2 kali integral 1 DY. Apa? Integral 1 DY. Y kan? Nah, min. Ini Y per 3 sama enggak? Sepertiga Y. Ya. Sepertiga Y ya. Ya, min sepertiga kali Y. Ya, min sepertiga kali Y. Integral Y pangkat 1 apa? Y pangkat 1 DY apa? Yaitu 1/1 tambah 1, yaitu setengah. Y pangkat 1 tambah 1, Y kuadrat. Enak? Setengah Y kuadrat. 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Jadi 1/2 Y kuadrat. Agak batas 0,3. Hingga ini sama dengan 2 kali Y dikurang 1/3 kali 1/2. 1/6 Y kuadrat, agak batas 0,3. Kita masukkan. Y batas atas dikurang Y batas bawah. Berapa? Y batas atasnya? Berapa Y batas atasnya? Jawab. Berapa Y batas atasnya? 3. Dikurang Y batas bawah? Oh. Min 1/6 kali Y kuadrat. Batas atas, apa itu? 3 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sehingga hasilnya ini adalah 2 kali 3 dikurang. Nah, ini 3 kuadrat berapa tuh? 9/6. Ya enggak? Halo? 3 kuadrat per 6, ya kan? 9/6. Ya, hasilnya 2 kali 3 dikurang. Ini kecil bagi 3 berapa? 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Gitu ya? Ini yang paling gampang apa nih? Keluarkan 3-nya. Apa yang tinggal tuh? Keluarkan 3-nya. Apa yang tinggal? 1 dikurang setengah. Tuh. Jadi hasilnya 2 kali 3 kali setengah. 2 sama setengah boleh coret? Ya nak?
Hasilnya 3. Sama nama jawabannya tadi. Yang sebelumnya. 3 juga. Yang sebelumnya. 3, yang terakhir. Yang satu lagi juga 3. Harus sama ya. Ini kita ambil yang istimewa. Karena apa? Karena tahu luas segitiga adalah alas garis tengah tinggi. Ya enggak? Dari gambar Anda bisa lihat. Tadi gambarnya. Mana? Ini berapa luas segitiga ini? Alas kali setengah tinggi. Alasnya 2 kali setengah tinggi. Tingginya 3. Hasilnya 3 enggak? Tapi yang sebetulnya tujuan ini adalah untuk bentuk yang tidak istimewa. Kalau istimewa jelas Anda sudah tahu jawabannya. Ya kan? Nah, sebentar lagi kita coba yang tidak istimewa. Gimana? Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini belum. Yang belakang ada yang mau tanya? Tengah? Depan? Samping kanan? Sampai belakang. Oke. Ini ya, hasilnya 3. Kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, ini sekarang ya modelnya gini. Eh, 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, ini 1, 2. Nah, dia tanya luas jati ini. Luas ini berapa? Kan tidak ada rumusnya. Ada nggak formulanya? Atau bentuk rumusnya? Yang asir itu. Berapa luas ini? Dari ini kasih warna. Salah. Nah, yang kuning nih berapa luasnya? Nah, ini tujuannya ini sebenarnya. Kalau segitiga nggak perlu lagi sebenarnya ya. Tapi mengapa saya ajarkan supaya kita tahu, oh benar. Kalau kita yang segitiga saja sudah benar, ya pasti yang lain juga benar. Itu maksudnya. Nah, berapa luasnya itu? Parabolnya ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini batasnya. Ini berarti sini Y sama dengan 4. Benar? Ini 0, 1, 2. Sumbu X, sumbu Y. Berapa luas yang area yang kuning? Nih, ditanya nih, berapa luasnya? Luasnya warna kuning ini berapa? Nah, ini tujuannya sebetulnya arahnya ke sini. Bukan yang istimewa, justru yang tidak istimewa. Paham maksudnya? Kalau istimewa kan sebenarnya kita sudah bisa tahu. Segitiga, lingkaran, apa lagi? Trapesium, itu sudah jelas. Tapi kalau bentuk gini, ada nggak rumusnya? Nggak ada. Nah, ini yang gunanya kita pelajari integral lipat 2 ini. Paham nggak? Ya, oke. Nah, kita tentukan pertama apa dulu? Anda mau apa dong? X konstan atau Y konstan? Dua-dua bisa. Kita coba ya. X konstan. Coba. X konstan. Berarti X-nya dari mana sampai mana nih? Dari 0 sampai 2 ya. Dari sini ke sini. Berarti X terletak antara dari 0 sampai 2. Y-nya berapa? Hati-hati. Y-nya ini lengkung loh ya. Berarti Y-nya dari ini ke sini ya. Dari sini. Kena. Berarti Y-nya dari mana? X kuadrat. Kena.
Kan fungsi y ini yang lengkungnya apa? Y sama x kuadrat parabola sampailah y yang paling atas apa? 4. Iya. Ya sih, bukan 4 sampai x kuadrat. Tapi x kuadrat sampai 4. Jelas? Halo. Apa? Bukan, enggak pakai bisa semen garis enggak bisa, itu lurus, ya. Ini lengkung nih. Ini kan parabola kan? Ya, parabola. Bagian dari parabola. Oke. Jadi ini batasannya. Nah, setelah menentukan batasannya E konstan, nanti berikutnya Y konstan. Kita coba juga. Berapa luasnya? Maka luas, ya, luas area atau luas kuning atau warna kuning ya. Warna kuningnya kita tidak tahu namanya ya, udah warna kuning sama dengan apa? Sama dengan double D area, ya enggak? Double integral D area. Halo. Nah, E konstan, berarti X dari 0 sampai 2, Y-nya dari X kuadrat sampai 4, enak. Nah, karena ini Y dalam apa sini? DY dulu, baru DX, enak. X, DX, itu maksudnya. Kalau Y di dalam Y, DX, DY. Di luar X, DX. Nah, ini yang disebut D area. Ya. D area ini yang sama dengan apa? DX, DY, DX-nya adalah D area-nya. Sudah jelas? Halo. Oke. Nah, saya selesaikan. Ini sama dengan apa? X-nya dari 0 sampai 2, DX-nya tarik. Ya, keluarkan. Y-nya dari X kuadrat sampai 4, DY. Yang kita kerjakan belakang dulu. Yang dalam, misalnya dalam. Yang belakang ini dalam. Oke ya. Jadi sama dengan apa? X dari 0 sampai 2, DX. Integral DY. Y, agak batas. Hati-hati. Agak batas 4. Batas atas 4. Batas bawah X kuadrat. Hati-hati ya. Hati-hati, ini sudah balik. Jadi X dari 0 sampai 2 DX, Y batas atas 4 dikurang Y batas bawah X kuadrat. Kan gitu kan? Y kurang Y. Y batas atas dikurang Y batas bawah. Sehingga ini jadi apa? Sama dengan berapa? Integral X dari 0 sampai 2. Ini boleh dibalik kan? 4 dikurang X kuadrat, letak di depan. DX letak belakang. Enak. Nah, menurut rumusnya apa nih? Integral 4 DX apa? Integral 4 DX 4 X. 4-nya keluar. Integral DX kan X. Roman, jelas kan? Dikurangi integral dari X kuadrat apa? Separ 2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Separ N plus 1 X pangkat N plus 1. Agak batas 0,2 X. Baru masukkan 4 kali X batas atas 2 dikurang X batas bawah 0. Dikurang sepertiga kali X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah. Jelas? Tiga ini hasilnya berapa? 4 kali 2 dikurang sepertiga kali 8. Saya berapa nih? 8 dikurang 8 per 3. 8-nya boleh keluar enggak? 3 apa? 1 kurang sepertiga. Berarti 8 kali 1 kurang sepertiga berapa? 2 per 3. Dikalikan 16 per 3. Atau 16 bagi 3 berapa? 5 sisa 1. Jadi jawabannya bisa 16 sepertiga atau 5 sepertiga. Jelas? Ya, ini yang tadi apa? X konstan. Bagaimana kalau Y konstan?
Ingat ini yang sebetulnya tujuannya tadi sengaja saya kasih contoh yang istimewa dulu kan. Siapa tahu pasti benar kebenarannya. Baru yang tidak istimewa ya. Roman yang belakang. Ya, sebentar lagi kita lanjutkan dengan yang apa? Yang dibalik yaitu apa? Y konstan, X berubah ya. Jadi soalnya sama tadi apa? Saya gambarkan apa tadi ini 1, 2, 3, 4 ya nak? Ini sumbu Y ya. 4, 3, 2, 1, 0. Sini 1, 2. Terus grafiknya ya kan? Nyatanya yang warna yang luasnya yang buka bisa enggak yang bawah juga bisa ya. Tergantung yang diminta yang mana, yang kuning ini atau yang sebelahnya lagi. Terah. Nah, yang kuning, ya kan? Nah, berapa nih? Nah, ini tadi konstan, sekarang Y konstan. Kalau Y konstan tuh Y tetap tuh maksudnya. Y-nya tetap, tetapnya itu berapa Y? Dari berapa sampai berapa nih? 0 sampai 4 ya. Y konstan itu namanya Y konstan. Kemudian X-nya berapa? Hati. X-nya mendatar. X-nya bergerak mendatar, horizontal. Kalau Y vertikal. Ya kan? Di sumbu di sumbu Y X sama dengan berapa? X sama dengan 0 ya. Ingat nih, di sumbu Y X 0. Nah, di sini di garis miring ini tadi Y sama dengan X kuadrat enggak? Harus dibalik ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat sama dengan Y enggak? Berarti X sama dengan apa? Akar Y. Ya kan? Kan parabola kan? Itu bagian dari parabola Y sama dengan X kuadrat, sehingga dibalik X kuadrat adalah Y, X berapa? Akar Y. Jangan plus minus ya, karena posisinya ini di atas sumbu X plus. Oke, berarti batasnya di sumbu Y, X-nya 0, sampailah garis lengkung dari parabolanya, X sama dengan akar Y. Sudah jelas? Ini menentukan inilah yang sering banyak keliru ya. Kalau keliru, ya berarti salah hitung. Datanya salah, dihitung juga pasti salah. Jelas? Nah, baru kita masuk ke luas luas warna kuning. Nama warna kuningnya ini sama dengan double. D area sama dengan, nah ini Y dulu. Y batas, Y konstan. Y dari 0 sampai 4. X yang berubah. Horizontal. Itu apa? 0 sampai akar Y. Nah, ini X di dalam, sini apa dulu? Karena X di dalam, DX atau DY? Halo. Kalau X di dalam, DX atau DY? DX. Ikuti. Kalau X dalam, DX. Kalau Y dalam, DY. Baru yang luar adalah DY. Nah, DX kali DY ini yang dinamakan apa? D areanya. Sama dengan D area. Paham? Nah, kemudian kita keluarkan Y sama dengan 0/4. Tarik DY-nya keluar. X-nya dari 0 sampai akar Y. DX. Yang kita kerjakan yang dalam dulu atau yang belakang ya. Nah, kita kerjakan Y dari 0 sampai 4 DY. Terus integral DX. X ada batas 0 sampai akar Y. Nah, Y dari 0 sampai 4 DY. X batas atas
adalah akar Y dikurang X batas bawah 0. Kayak gitu kan? Halo? Sehingga ini hasilnya menjadi integral Y dari 0 sampai 4 akar Y dy. Enak? Akar Y dy. Kalau akar diubah dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. Jadi Y pangkat setengah. Ya. Akar Y diubah dari Y pangkat setengah. Ya. Sampai sini dulu. Jelas enggak? Halo. Yang belakang jelas enggak? Udah sibuk berdua tuh ngobrol terus ya. Oke. Jadi berapa nih? Sama dengan luasnya itu berapa? Tadi yaitu Y-nya dari 0 sampai berapa tadi? Dari 0 sampai 4. Terus akar Y jadi Y pangkat setengah enggak? D. Ya. Akar Y diubah jadi Y pangkat setengah kali D. Nah, menurut rumus apa rumusnya? Ini N-nya. N-nya pecahan. 1/N plus 1 Y pangkat N plus 1. Agak batas 0,4. Y-nya. Jelas? Nah, sehingga ini hasilnya berapa? Setengah tambah 1 apa? 1/2 Y pangkat 1/2 agak batas 0,4. Ini 1 dibagi, dibulatkan apa nih? 1/2 itu 3/2 enggak? Y pangkat 1/2 sama enggak? Y pangkat 1 kali Y pangkat setengah. Sama? 1 bagi 3/2 dibalik enggak? 2/3. Y pangkat 1 tetap. Y pangkat setengah diubah menjadi akar Y. Agak batas 0,4. Jadi hasilnya 2/3 kali Y akar Y batas atas. Jadi 4 akar 4. Dikurang Y akar Y batas bawah. 0 akar 0. 0 akar 0, 0 enggak? Halo? Hilang. Enak. Tinggal apa? Tinggallah 2/3 kali 4. Akar 4 berapa? 2. Kali 2. Enak. Jadi hasilnya berapa nih? 2 kali 4 kali 2. 16/3. Sama dengan apa? 5/3. Ya, jawabannya bisa 16/3 atau 5/3. Sama enggak jawabannya yang tadi? Yang tadi sama enggak? Sama kan? Ini yang tadi. 5/3 atau 16/3 yang sekarang. Jadi baik X konstan maupun Y konstan sama jawabannya. Ada hitungnya benar. Halo. Ya. Tujuan double integral itu ya ke arah yang bentuk yang tidak istimewa. Kan khawatirnya kalau saya kasih yang istimewa semua, khawatir untuk apa Pak? Kan rumus segitiga udah ada alas garis segitiga tinggi. Dari SD belajar, betul enggak? Tapi kalau bentuk yang tadi lengkung itu enggak. Parabola tahu kesamaannya, berapa luasnya, yang warna kuning tadi enggak ada rumusnya. Mau tak mau ya pakai integral lipat 2 atau double integral. Ya. Oke. Ada yang mau tanya? Ini question? Yang lain? Halo? Ya. Itu given, diketahui. Jadi itu diketahui, kita mau cari luasnya itu berapa. Ya, hitungan itu sebetulnya disebut engineering itu hitungannya ke arah berapakah luas yang warna kuning tadi. Nah, ada rumusnya. Kalau segitiga ada rumusnya, trapesium ada rumusnya, lingkaran ada rumusnya, ya kan? Tapi bentuk yang segitiga ada rumusnya. Yang bentuk lengkung tadi ada bagian parabola dengan sumbu X dengan yang tingginya 4, Y sama 4, berapakah luasnya? Tujuan kita pelajari itu adalah
bentuk-bentuk untuk mencari luas bentuk-bentuk yang tidak istimewa asal pesaman-pesaman garisnya diketahui, ya, untuk menentukan batasannya. Jelas sampai sini? Oke, ya. Baik. Kalau yang melingkar, pastilah Anda menggunakan untuk apa? Lingkaran. Oh ya, double integral bukan saja untuk menghitung luas, tetapi bisa menghitungi volume. Ya, hati-hati. Double integral tidak saja dipakai untuk menghitung luas, tapi juga bisa menghitung volume. Tapi formulanya pasti berubah. Ya. Oke. Ya, kita lihat ini. Jadi mencari volume, ya. Volume itu adalah double integral ZD area. Z itu tahu, Z? Z itu adalah bidang yang di atasnya. Jadi misalnya nih ya, kalau lantai ini, wah, saya lupa. Ya, kalau lantai ini saya buat lingkaran, kemudian lingkaran saya naik ke atas setiap hati. Itu ilustrasi. Apa? Di lantai saya gambarkan lingkaran. Dari lingkaran itu, garis lingkaran itu seolah naik ke atas. Ada bidang kan? Berbentuk apakah dia? Tabung atau silinder, betul enggak? Nah, dia menembusi langit-langit, betul enggak? Nah, bidang atas ini Z itu adalah bidang langit-langit. Yang dimaksud Z itu adalah bidang langit. Itu yang sejajar. Tapi adakah bidang yang lengkung? Contoh lagi, setengah permukaan bola, ya, ini setengah permukaan bola. Kemudian di lantainya saya gambarkan seral, apa bulu sangkar atau apa segitiga juga boleh. Ditarik ke atas, dia menembus permukaan setengah bola enggak? Z-nya apa? Ya permukaan setengah bola itu. Paham maksudnya? Ya. Nah, alasnya inilah yang menentukan batas-batasannya. Jadi apa? X konstan, Y apa itu seperti itulah modelnya. Jadi dua dimensi ya. Ya kan? Alasnya berbentuk XOY, bidang XOY atau sering juga bidang XY ya. Bidang XOY atau bidang XY. Jelas ya? Nah, jadi kalau saya gambarkan secara apa? Nah ini tiga dimensi ya, ini tiga dimensi, tapi kita menggunakan double. Nah, di samping itu nanti ada triple integral lipat tiga ya, triple. Ya ini x, y, z ini x y boleh terbalik ya, arahnya seolah berlawanan dan menurut berlawanan arah jam x, y, z ya. Nah, misalnya gini, kemudian di sini ada bidang lengkungnya. Ya, ini bidang lengkungnya misalnya. Nah, ini sebut bidang lengkungnya, ya. Kemudian di sini ada misalnya segitiga. Nah, ini naik ke atas kan? Ini ke atas, ke sini misalnya. Ini juga. Jadi bentuknya mungkin berbentuk gini. Tapi alasnya inilah menentukan batasnya, ya. Yang bidang XO, XOY atau bidang XY. Bidang alas ini bidang XOY atau disebut juga bidang XY saja. Ini yang Z-nya sama dengan 0. Tidak, di lantai Z 0 enggak? Tidak ada ketinggian namanya. Ya enggak? Z sama dengan 0 tidak ada ketinggian.
Bisa membayangkan bidang lengkung itu bisa datar, bisa lengkung, ya kan sebenarnya. Itu jetnya. Ini yang dimaksud jet ini ya. Ini jetnya apa? Ya, yang dimaksud jet itu ya. Jadi double degrad jet di area. Kalau tidak ada jetnya, double degrad di area kan area. Area artinya luas. Ya. Kalau dikali jet jadi volume. Ya. Baik. Yang istimewa apa sini? Misalnya ya tabung boleh kita lihat. Ya, tabung. Tabung berarti alasnya itu melingkar. Kalau melingkar kita gunakan koordinat tabung. Ya. Namanya koordinat tabung yang apa? Jadi D area adalah R, DR, D theta. Dua minggu lalu gitu kan kita ada pernah berikan. Nah, kita gambarkan ya. Ini ada tabung. Dan ini tabungnya. Nah, ini sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Ini O. Nah, ketinggian ini misalnya diketahui 5. Berarti Z-nya sama dengan 5 enggak? Nah, itu bidangnya. Seperti tinggian langit ini 5. Berarti Z-nya sama 5 enggak? Dengan langitnya Z sama dengan 5. Itu maksudnya. Nah, karena alasnya melingkar, tergantung alasnya. Kalau dia segitiga, seperti tadi kita pelajari, X konstan, Y berubah, atau Y konstan, X berubah. Ya. Kalau dia berjus sangkat, X konstan, Y konstan. Atau dibalik, Y konstan, X konstan. Kalau dia berjus sangkat, atau 4 segi panjang. Ya. Nah, di sini karena melingkar, maka theta berapa? Yang pakai theta kan? Tetanya berapa? Lalu, berapa tetanya? Melingkar. Dalam radian, bukan derajat. Dari 0 sampai 2 pi radian. 2 pi radian. Dari 0, ya 0 itu di sumbu X ya. Dari 0, jadi putaran gini. Gitu ya. Dari 0 sampai 2 pi radian. R-nya? R-nya itu berapa? Misalnya R-nya sini 2. Ya. Ini yang istimewa ya. R-nya 2, berarti dari 0 sampai 2 ya nak. Oke. Cukup 2 kan? Double integral. Nanti mencari volume juga bisa triple integral. Jadi triple 3 cacing ya. Triple integral dV, d volume. D volume itu apa? dz kali dy kali dx. dz kali dy dx apa? D area. Nah, kalau dia ya, jadi dz kali d area. D area itu bisa kartesian dy dx atau dx dy atau bisa dalam koordinat apa? Tabung r dr d theta. Ya, r dr r kali dr kali d theta. Jadi ini adalah berbentuk double integral ya. Oke. Berapa volume tabung? Dia tanya volume tabung atau silinder. Oke, jadi V tabung adalah double integral Z D area. Ini rumus umumnya kan. Z-nya sudah tahu ya. Z-nya ini adalah bidang ya, bidang atasnya ini. Z-nya. Sama dengan Z sama dengan 5. Itu Z-nya. Jadi ini sama dengan apa? Tetanya dari 0 sampai 2 pi radian karena melingkar
R kecilnya dari 0 sampai 2, jarinya. Kemudian Z-nya apa? Z-nya sama dengan 5. D areanya apa? Halo? Z sama dengan 5. Tapi kalau Z-nya dalam yang lain, ya diisi ya. Ini R, ini D areanya harus dalam koordinat tabung. Apa? R, DR, D, theta. Enak? Dalam koordinat tabung. Ya. Ini Anda lihat di sini R, DR dulu. Ya kan? DR di dalam. Theta-nya di luar. Itu enggak? Cocok? Sesuai dengan syaratnya ya. Yang dalam dulu, baru luar. Oke? Sampai sini jelas? Nah, kemudian baru kita theta berapa? Dari 0 sampai 2 pi radian d theta dikeluarkan. Kemudian R jarinya berapa? Dari 0 sampai 2 RDR. Karena harga batasnya konstan dan terjadi independen, maka boleh langsung ya. Ini sendiri dikerjakan, dikalikan. Halo? Tapi kalau di antara R itu mengandung variabel theta, misalnya R 2 sin theta, nggak boleh. Kerjakan yang dalam dulu. Yang belakang dulu. Kerjakan dalam dulu atau yang belakang, baru yang depan nanti. Ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, theta-nya 0 sampai 2 pi radian konstan, kemudian R-nya dari 0 sampai 2 konstan, antara theta dan fungsi theta dan fungsi R independen, tidak terikat, bebas, maka dikerjakan sendiri-sendiri. Paham maksudnya? Nah, integral d theta apa? Halo, integral d theta apa? Theta, agak batas 0 sampai 2 pi radian. Integral F pangkat 1 dr apa? Seper 1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1. Betul enggak? Agak batas 0 sampai 2. Jadi ini hasilnya 2 pi kurang 0 kali setengah kali R kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Berapa tuh? Ini 2 pi dengan setengah coret ya. Ya enggak? Ini kalau ini kan hasilnya, kalau kita ke sini, ini hasilnya 2 pi kali setengah kali 4. Betul enggak gitu? Duanya coret kan? Hasilnya apa? 4 pi. Betul enggak? Halo? Jawabannya ini enggak? Coba tes sekarang. Volume tabung apa? Volume tabung adalah apa? Pi R kuadrat T. Betul enggak? Pi R-nya berapa? Jadi 2. 2 kuadrat. Tingginya berapa? 5. Berapa tuh? Salah ya. Tunggu. Oh ini 5 tadi lupa nih. 5-nya belum lupa. 5-nya harus ada ya. 5-nya letak di depan. Ya. 5-nya letak di depan. Di depan. Ini di depan. Betul nggak? Berarti sini ada 5 ya. 5 kali ini. 5 kali ini. 5 kali 4 berapa? Halo? 20. Ya. Betul nggak? 5 itu yang Z tadi kan? Z sama 5. Ya, tinggi langit itu langitnya persamaannya. Jadi 5 kali ini hasilnya adalah 20 pi. Betul ya ini? 2 kuadrat 4 kali 5 20 pi. Ini yang contoh yang sekali lagi kita pelajari juga bentuk yang tidak istimewa. Jelas? Oke. Ya. Ya. Nah. Kenapa? Tabung itu kalaunya melingkar, contohnya lingkaran untuk luas. Tapi kayak tabung tuh alasnya bentuk lingkaran, alas itu yang menentukan batasannya itu kan. Maka kita pakai D areanya apa? R kali DR kali D theta, ya.
R kali DR kali D theta. Jelas? Ada yang siapa sini? Ini contohnya apa? Eh, ini yang istimewa. Sekali lagi ini yang istimewa. Kita menguji kebenarannya. Ternyata benar. Nah, bagaimana kalau kita menghitung? Nah, paraboloida. Paraboloida. Berapakah volume paraboloidanya? Nah, paraboloida nggak ada rumusnya. Ada nggak rumus? Volume paraboloida ada pernah belajar nggak? Nggak ada. Kalau volume bola ada, tabung ada, kerucut ada. Ya, nggak ada. Ya, ya. Oke. Paraboloida itu ada dua macam juga. Ya. Ada yang eh, apa puncaknya di atas, jadi buka ke bawah deh. Adakah yang terbalik? Puncaknya di O 0,0,0 ya di titik koordinat dia seolah buka ke atas. Tapi harus ada Z-nya tinggi berapa gitu. Ya. Jelas ya. Hmm. Ya, ini ke sini ya. Baik, kalau sudah selesai. Nah, ini kita gambarkan paraboloida X, Y, Z. O. Misalnya, eh, ini gambarnya ini puncaknya paraboloida. Telur berdirikan ya, potong tengah-tengahnya, tengah kan, enak paraboloida yang simetris gitu ya. Kalau semangka semangka juga bisa ya, buah semangka yang berdirikan potong dengan, ya kan? Tapi ya bentuk bendanya macam-macam bisa. Nah, diketahui misalnya Z-nya ini Z-nya ini, persamaan ini diketahui Z sama dengan eh, berapa ini? Ini ada angkanya misalnya 9 misalnya. Tingginya 9, dia jadinya 2. Berarti ini apa? 9 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Segini. Ya kan? Atau min X kuadrat min Y kuadrat. Seperti ini. Halo. Oh, salah. Bukan 9 harusnya. Maaf. Sesuai dengan jarinya, ini harusnya 4. Baru pas deh. Ini 4, ini 4. Ya, nah, nanti kan kalau dimasukkan di alas Z sama dengan 0 ya. Di alas Z sama dengan 0. Kalau Z sama dengan 0, berarti 4 sama 4 dikurang R kuadrat. S kuadrat tambah R kuadrat kan S kuadrat. Maka R kuadrat adalah 4. Maka dia dari adalah akan 4, 2. Pas 2. Tapi kalau tadi 9, harusnya 3. Dia jadi 3. Ya enggak? Ya enggak boleh sembarangan juga.
Nah, ini contohnya nih. Ada nggak formula atau rumusnya seperti volume bola, volume kerucut, volume tabung? Ada nggak rumus volume paraboloida? Tidak ada. Nah, terpaksa pakai rumus yang kita pelajari, integral lipat 2 ya. Langkah pertama dari alasnya ya, dari alasnya, karena dia jari, mengapa dia jari 2 tahu enggak? Mungkin awalnya ini Anda kasih gambar duanya, Anda kasih tahu ya. Anda masuk di alas, di bidang ya, di bidang XOY atau XY itu Z sama dengan 0 enggak? Di alas ini Z 0 enggak? Ya. Berarti Z-nya ini apa tadi? Z-nya adalah 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0. Ya enggak? Ini tambah ya. Berarti 4 dikurang, ini apa? R kuadrat enggak? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ya. Sehingga kalau kita pindahkan 4 sama dengan R kuadrat, berarti R berapa? Akar 4 adalah 2. Benar enggak? Dia jadinya 2. Terus ini. X ini. Ya enggak? Kalau tadi 9, harusnya 3 kan? Ya kan? Oke. Nah, saudara ini pertanyaannya, berapakah volume paraboloida itu? Dengan persamaan paraboloidanya diketahui, given. Z adalah 4 kurang, karena soalnya mungkin 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ya harus kita keluarkan minnya, ya enggak? Jadi paraboloidanya ini persamaannya. Parabol, dikata parabol ya, paraboloida itu. Jadi paraboloida. Paraboloida. Paraboloidanya adalah 4 Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Biasanya buatnya gini ya. Dia nggak pakai kurung dulu. Jadi kita yang keluarkan minnya. Sehingga ini bisa menjadi Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Benar? Halo? Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat enggak? Jadi Z adalah 4 kurang R kuadrat. Inilah persamaan paraboloidanya dalam fungsi R theta ya. Jadi ada R-nya, jadi R kuadrat. Ya. Sampai sini jelas? Nah, kemudian bagaimana saudara menentukan batasannya? Batasannya apa? Halo? Batasannya apa? Karena melingkar, alasnya melingkar, theta berapa? Theta antara, tetap ya. Kalau melingkar 0 sampai 2 pi radian. Lingkaran ya. Kemudian jari-jarinya berapa? 0 sampai 2. Ini kan tadi jari 2 kita lihat. Jarinya 2 kan. Udah. Bidangnya itu ini. Dari yang ini jadi ini ya. Dalam R. Berarti dia menggunakan koordinat tabung. Di mana apa? D area sama dengan apa? R, dr, d, theta. Dia menggunakan koordinat tabung untuk D areanya. Ya, meningkat. Oke ya. Jelas sampai sini? Ya. Nah, barulah kita cari berapa volume paraboloida itu. Dapat integral Z D area. Jadi tetanya integral theta dari 0 sampai 2 pi radian, kemudian integral R dari 0 sampai 2, kemudian Z-nya apa? Z-nya itu adalah 4 kurang R kuadrat, harus dalam R ya. S kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. Ya, jadi Z adalah 4 kurang R kuadrat dikali R D area. D areanya R dr d theta. Anda lihat letaknya itu. Sesuai enggak? Yang dalam dulu, yang luar. Ya. Oke, sampai sini jelas?
Baru selanjutnya kita mencari volume. Volume apa kita cari? Paraboloidanya. Paraboloida ya. Sama dengan apa? Double integral Z D area. Ini rumus umumnya. Rumus umum dari volume ya. Sama dengan tetanya berapa tadi? Melingkar 0 sampai 2 pi radian. R-nya jadi 2 ya. 0 sampai 2. Kemudian Z-nya berapa tadi? Z-nya berapa tadi? 4 dikurang R kuadrat ya. Ya kan? 4 S kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. Jadi 4 kurang S kuadrat. Ya. 4 kurang R kuadrat dikali. Nah, di areanya apa? R, DR, D, theta. Kita periksa. Kalau R dulu nak nih. Benar. Theta. Cocok? Cocok? Pasti cocok. Oke, kita hitung sini. Jadi ini kita keluarkan integral dari theta dari 0 sampai 2 pi radian. Kita keluarkan d theta. Kemudian R-nya dari 0 sampai 2. Nah, R ini dikalikan, R ini dikali 4 kurang R kuadrat, dr. Ya, halo? Jelas sampai sini? Ya. Ini kita kurung siku. Ternyata ini agak batasnya konstan untuk R 0 sampai 2. Tetanya juga dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 pi radian. Enak. Jadi konstan sama konstan ya, independen, tidak terikat. Ya udah langsung. Tapi ini kalian dulu ya. Ini oke. Jadi ini adalah theta. Kita mau langsung boleh dulu berapa? Integral d theta apa? Theta ya. Integral theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Oh, ini belum bisa dulu karena harus kita kalikan. Kita kalikan berapa nih? R kali 4. 4R. R kali R kuadrat R pangkat 3. Enak. DR. Theta batas atas 2 pi radian. Dikurang theta batas bawah 0. Nah, terus ini integral dari 4R DR apa? 4 kali integral E pangkat 1 berapa? E pangkat 1 dan R pangkat 3. Integral E pangkat 1 1/1 tambah 1. R pangkat 1 tambah 1. Ini pangkat 2 ya. Terus ini 2 ini. Ini integral R pangkat 3 1/2. 3 tambah 1 4. R pangkat 3 tambah 1 4. Agak batas 0,2. Nah ini 2 pi kurang 0,2 pi. Terus ini 4 kali setengah 2 R kuadrat dikurang 1/4 R pangkat 4 agak batas 0,2. Nah masukkan. Jadi ini sama dengan berapa? 2 pi dikali enak. 2 R kuadrat. 2 R kuadrat. R kuadrat batas atas apa nih? 2 ya. 2 kali R kuadrat. R kuadrat. R kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 ya. 0 kuadrat. Ya. Dikurangi 1/4 kali R pangkat 4. R pangkat 4 batas atas apa? 2 pangkat 4 dikurang R pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Kan gitu kan? Nah ini kita selesaikan 2 pi kali 2 kali 0 hilang ya. 0 ini kita coret aja. 0-nya kan hilang semua nih. Maka tinggal apa? 2 kuadrat 4. 1/4 kali 2 pangkat 4 berapa? 16. Sehingga ini 2 pi kali berapa nih? 2 kali 4. 8. 1/4 kali 16 4. Hasilnya 2 pi kali 8 kurang 4 4. Hasilnya 8 pi. Sudah jelas? Nah seperti inilah hitungannya untuk benda yang tidak ada rumus bakunya. Kalau tabung ada rumus bakunya, pi R kuadrat T. Kerucut ada rumus bakunya apa? Luas lingkaran kali sepertiga tinggi apa? Pi R kuadrat
kali sepertiga T atau sepertiga pi r kuadrat T. Ya kan? Untuk paraboloida tidak ada rumus bakunya. Oleh karena itu kita hitung pakai bantuan double integral Z D area. Jelas? Ya. Ini? Oh, ini. Yang sedang bertanya? Apa? Nah, aman. Mungkin kita bisa langsung menggunakan triple. Ya. Dari volume itu bisa menggunakan double integral Z D area atau triple integral dV, D volume. D volume adalah dz kali dy kali dx. Dz kali dy dx adalah d area, berarti dz kali d area. Ya. Ada pertanyaan sih? Jadi para pemuda tidak mempunyai rumus baku. Di kampung untuk lima orang tahun. Kalau paraboloida tidak ada rumusnya. Ya. Nah, karena itu kita menghitung bantuan bisa double integral, bisa triple. Nah, triple kita bisa langsung pakai sebenarnya. Tapi saya jelaskan dulu apanya. Ya. Baik. Nah, tujuannya tadi juga sama. Bukan yang untuk yang istimewa, tapi bisa untuk yang tidak istimewa. Asal apa? Diketahui batasan-batasannya itu. Ya. Kesamaan bidangnya atau apanya ya diketahui. Ya. Baik. Kalian kita pelajari tentang triple integral. Kalau ini sudah selesai nanti, baru kita masuk ke 3 teorema. Teorema apa saja? Tahu? Pertama, teorema divergensi yang dikenal dengan teorema Gauss. Kedua adalah teorema pertama itu teorema Green. Ya, saya terbalik. Teorema Green, Green ini Green hijau, itu nama orang sebenarnya. Apa Green gitu ya? Bukan Green hijau ya. Jadi teorema Green, teorema divergensi atau teorema Gauss. Yang ketiga teorema Stokes, Stokes, teorema Stokes untuk menghitung luas permukaan, ya, benda yang tidak istimewa juga, ya. Baik, sudah ini, finish. Oke, kita masuk dengan integral lipat 3. Atau triple integral. Oke ya? D volume adalah dz kali dy kali dx. Enak? Halo. Kalau panjang kali lebar kali tinggi, x kali y kali z, ya enggak? Ya, ini dibalik ya, dz kali dy kali dx. Dan saudara tahu, dy dx ini adalah kartesiusnya, yang sama dengan d area. Ya, ini d volume, ya, d volume adalah dz kali d area. Nah, d area ini ada dua. Kalau ini adalah ya, kartesius, ya. Ini bentuk kartesiusnya.
koordinat kartesius. Tetapi kalau D volumenya adalah dz kali. Nah, kita ganti dengan apa? Suara. Stop talking, please. Apa? R dr d theta. Ini adalah apa? D area dari koordinat tabung, ya. Ini merupakan koordinat tabung. Jadi kalau dia melingkar, kita gunakan tabung, maka D areanya pakai RDRD kita sama yang tadi juga. Nah, D volume adalah dz kali D areanya diganti dengan R kali dr kali d theta. Jelas ya? Nah, sehingga volume adalah apa? Triple integral dv, atau ini triple dz kali d area. D areanya tergantung apakah kartesius, apakah koordinat tabung. Kalau kartesius D areanya dy dx atau dx dy. Kalau dia bentuk koordinat tabung, R kali dr kali d theta. Jelas? Ya. Ini yang perlu Anda tahu. Nah, soal yang barusan kita buktikan, yang kita cari, itu bisa menggunakan triple. Are you sure? Anda yakin? Anda yakin nggak? Coba diam aja. Atau nggak yakin? Saya tanya, yakin nggak? Bisa dicari. Nah, kita lihat. Yang tadi, tabung ya. Tabungnya ya, ini apa tingginya? Tadi soal tabung atau parabola? Oh, sorry, parabola ya. Maaf, bukan tabung, parabola. Parabola tingginya berapa tadi? 4 ya, tinggi 4. Paraboloida. Saya kata parabol, paraboloida. Ya. Ini tingginya 4. Ini pasti 2 nanti ya. 2 ini bisa dicari kan. Nah, Z-nya diketahui adalah 4 dikurang S kuadrat kurang Y kuadrat. Itu aslinya gitu tuh. Ya. Nah, jadi 2 ini bisa kita cari. Ini X, Y, Z. Oke ya. Nah, kita ini betul soalnya Z 4 dikeluarkan min ya. Tambah ada sini. Anda tahu X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Enak? Ya, R kuadrat. Jadi Z adalah 4 dikurang R kuadrat. Di alas Z berapa? Halo? Di alas Z sama dengan enggak? Di XOY. Ini di XOY kan? Atau XY. Berarti Z 0. Berarti Z sama dengan 4 dikurang R kuadrat. Maka di sini menjadi Z-nya 0. 0 adalah 4 kurang R kuadrat. Berarti R kuadrat adalah 4. Maka R adalah akar 4 sama dengan 2. Maka sini muncul 2. Ya. Jelas? Clear? Jelas sampai sini? Halo? Nah, baru batasannya. Batasannya apa? Theta, apa lagi? R, dan Z. Nah, itu tambah Z. Jadi, yang sama sama tadi, Kak. Ini sama ya. Tadi 2, sekarang 3. Tambah Z. Tetanya melingkar 0 sampai 2 pi radian. Jari-jarinya kena 2, 0 sampai 2. Z-nya di alas Z berapa?
Di alas Z0. Di ini kita ubah tadi ini. Ini dia nih. Z adalah 4 kurang R kuadrat enggak? 4 kurang R kuadrat. Sudah. Tambah Z satu lagi. Oke? Triple integral. Tiga cacing ya. Inilah apa? Nah, kita lihat sama enggak jawabannya nanti ya. Oke, jadi volume apa? Volume paraboloida ya. Volume parabol, dikatakan parabol tambah oida. Jadi paraboloida adalah triple integral dV. Halo? Atau triple integral dV boleh diubah jadi apa? dz kali d area. D area, lihat dulu bentuknya melingkar atau tidak. Kalau tidak melingkar, kartesius. Kalau melingkar, kemudian tabung R, dr, dt. Lupa aja nih. Triple integral dz kali R, dr, d, theta. Nah, ingat tuh ya. Di koordinat tabung. Nah, tetanya berapa tadi? Lingkar theta 0 sampai 2 pi, R-nya jari-jarinya 0 sampai 2, Z-nya dari alas 0 sampai 4 dikurang R kuadrat itu enggak tadi? Ini batasannya. Ya. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat sama sebenarnya nanti ya. Sama. Karena Z-nya itu hilang. Z itu adalah di atas Z, di bawah 0. Z kurang 0 Z ya. Nah, itu maksudnya. Oke ya. Jadi sini dz. dz kali R kali dr kali d theta. Enak. Kan gitu kan. Terus ini Z, dz. Itu enak. R, dr. Theta, d theta. Itu enak. Ya. Apa? Nah, ini kita keluarkan tetanya 0 sampai 2 pi radian d theta keluarkan. R-nya kita keluarkan berapa? R-nya kita keluarkan RDR ya. RDR. RDR. Theta kemudian Z-nya kita keluarkan 0 sampai 4 kurang R kuadrat d Z. Kemudian kita lihat yang paling dalam ini dikurung ya. Ya. Ini ternyata apa? Ada variabel. Tidak boleh ya. Jadi tidak independen ya, terikat. Karena ada batasnya. Ada 4 kurang R kuadrat dan kerjakan yang belakang dulu. Ini tidak bisa, yang depan tidak bisa kita kerjakan. Mengapa? Karena mengandung unsur R4 kurang R kuadrat tadi, ada R-nya. Jelas ya? Karena ada R. Nah, ini kita kerjakan paling belakang dulu. Jadi salin ini theta dari 0 sampai 2 pi radian, d theta, terus R dari 0 sampai 2, R dr. Nah, ini integral dz, Z. Agak batas 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Nah, Z-nya kita substitusi, kita ganti. Ya. Sehingga terjadi apa? Theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta, R dari 0 sampai 2, terus ini salah. Sampai 2 betul, RDR. RDR. Nah, integral Z-nya Z batas atas kurang Z batas bawah. 4 kurang R kuadrat dikurang 0. Betul enggak? Ini kan sebetulnya Z ini. Ya kan? Z kan sebetulnya Z kurang 0 Z. Ya, itu yang sebetulnya sama juga. Jadi double integral itu memotong jalan gitu kan. Sehingga ini jadilah kembali ke itu tetanya dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Nah, 4 kurang R kuadrat boleh ya kita gabung sama R ya kan. Jadi apa? Theta
R dari 0 sampai 2. Terus ini R kali 4 kurang R kuadrat dr. Z-nya udah hilang ya. Nah, ini kita kerjakan sendiri. Ini juga sendiri. Betul enggak? Ini persis jalan tadi nih. Integral dari theta. Theta dari theta agak batasnya 0 sampai 2 pi radian. Terus ini integral R dari 0 sampai 2. Ini kalikan 4R dikurang R pangkat 3. Ya enggak? dr. Ini diganti 2pi. Theta batas atas kurang theta batas bawah. Terus ini integral dari 4R. 4 kali R pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 setengah R pangkat 2. 1 tambah 1. Integral R pangkat 3. 1/3 tambah 1. 4 R pangkat 4. Harga batas 0, 2. Ini hasilnya 2pi. Ini tinggal 4 kali setengah 2 R kuadrat kurang 1/4 R pangkat 4. Harga batas 0,2. Berarti ini arti 2pi dia dikali 2 kali R kuadrat batas atas. Apa? 2 kuadrat kurang 0 kuadrat. Dikurang 1/4 kali R pangkat 4 batas atas. 2 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Gitu ya. Jadi hasilnya 2pi dikali ini 2 kali 2 kuadrat 4 kurang 1/4 kali 2 pangkat 4 16. Ya nak 0 tuh ya baikan. Jadi 2pi dikali 2 kali 4 8 dikurang 4. Hasilnya apa? Ini 4 ya. Ini 8. Ada yang salah ya? Hah? Pi 2 kali 4 8. 4 ya. Jadi ini 4 kali 2 8pi ya. 8pi. Nah, hasilnya tadi berapa? Sorry. Oh ya 8pi juga ya. 8pi kan ini tadi. Sekarang 8pi juga. Sama ya. Berarti ya. Nih. Ya kan? Ya. Baru ini. Ya. Kita absen dulu. Ini waktunya habis. Mana?